Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Sulisan. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pengembangan sumber daya manusia sektor publik. Oke, langsung saja saya masuk ke materinya, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusianya dalam entitas organisasi tersebut dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Dalam manajemen tradisional, pengembangan sumber daya manusia tidak dipandang sebagai aktivitas yang mendorong perusahaan dalam menciptakan nilai dan kesuksesan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Pada saat ini, pandangan tersebut berubah, yaitu perusahaan yang melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia mampu memberikan pelaporan keuangan yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan program tersebut. Oke, saya langsung lanjut saya, yaitu tujuan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia ini yaitu agar melahirkan perubahan sikap yang karyawan lebih sikap positif. Yang kedua yaitu menampilkan sikap keterampilan. Maka dari itu dalam sebuah perusahaan juga diperlukan divisi khusus pengembangan sumber daya manusia sehingga nanti adanya bantuan karyawan perusahaan dalam pengembangan kepribadian personal. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan. Dengan adanya program pengembangan sumber daya manusia diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja pegawai dan atau sumber daya manusia. Yang keempat yaitu semua berjalan secara efisien. Dengan adanya pengembangan ini semua berjalan secara efisien karena pekerjaan dapat menjalankan tugasnya dengan terampil dan baik dan dapat menjalankan semuanya secara efisien. Lanjut yaitu ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia. Untuk menjalankan program pengembangan sumber daya manusia ini, maka perlu diperhatikan dan diketahui ruang lingkup dalam pengembangannya. Di antaranya yaitu menjadi perhatian adalah instansi organisasi, lembaga pemerintah dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan ruang lingkup dalam pengembangan ini adalah yaitu merencanakan sumber daya manusia yang menjadi sasaran. Yang kedua yaitu menerapkan pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga yaitu mengelola sumber daya manusia yang menjadi sasaran. Hal-hal yang harus dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi dalam upaya pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ini yaitu yang pertama yaitu pelatihan, yang kedua yaitu pendidikan, yang ketiga yaitu promosi, yang keempat yaitu konseling, yang kelima yaitu konferensi. Lanjut yaitu pengembangan sumber daya manusia sektor publik. Pengembangan pegawai dalam beberapa literatur mempunyai pengertian yang sama dengan pelatihan. Namun beberapa literatur yang lainnya secara terang-terangan membedakan antara keduanya. Walaupun terkadang pengertian di antara pengembangan itu dan pelatihan menjadi sama-samar dan kurang jelas. Pengertian pengembangan dalam organisasi secara umum sebagai penjelasan pengertian pengembangan menurut pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negara sipil dalam jabatan struktural sebagai pedoman dalam pengembangan organisasi sektor publik, yaitu pengembangan pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas seperti kecakapan pengetahuan, keahlian dan karakter pegawai
dilakukan secara pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pegawai harus sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan, sehingga peningkatan kualitas pegawai akan benar-benar terpenuhi. Sedangkan pengertian pengembangan pegawai atau karyawan dalam organisasi menurut Armstrong lebih instruktif bahwa pengembangan sumber daya manusia strategik adalah mengenai pengembangan suatu organisasi, pembelajaran dan kebutuhan akan kesempatan belajar. Pengembangan dan pelatihan dalam rangka untuk memperbaiki kinerja individu, tim, dan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia strategik termasuk menghilangkan, memodifikasi dan mengarahkan dan memadu proses serta tanggung jawab dalam suatu cara di mana semua individu dan tim dilengkapi dengan keterampilan, pengetahuan dan kompetensi yang mereka diperlukan untuk melaksanakan tugas saat ini dan yang akan datang diperlukan oleh organisasi. Lanjut yaitu tujuan dan manfaat pengembangan pegawai. Yang pertama yaitu program pelatihan atau training bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk membutuhkan kebutuhan sekarang. Sedangkan pengembangan bertujuan untuk menyiapkan pegawainya siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang. Manfaat dari penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan yaitu yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas kerja organisasi. Yang kedua yaitu mewujudkan hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Yang ketiga yaitu terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan rapat. Yang keempat yaitu meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasi yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipasif. Yang terakhir yaitu memperlancar jalannya komunikasi efektif yang pada gilirannya memperlancar proses perumusan kebijaksanaan organisasi dan operasionalisasinya. Selanjutnya yaitu upaya pengembangan pegawai. Upaya pengembangan manajemen menurut Dassler 1992 adalah suatu upaya untuk meningkatkan prestasi manajemen pada saat sekarang atau di masa depan dengan memberikan pengetahuan, merubah sikap, atau meningkatkan keterampilan. Pengembangan manajemen merupakan hal yang paling penting karena beberapa alasan. Alasan pokok adalah bahwa promosi personalia dari dalam merupakan sumber bakat pemimpinan yang utama. Pengembangan sumber daya manusia dengan pendekatan model tingkah laku dengan mempelajari suatu kebiasaan baru dalam organisasi yang diterapkan pada masa pegawai. Pengetahuan berupa pelajaran kepemimpinan untuk kinerja yang baik, kepemimpinan yang akan melahirkan sikap yang nilai baru. Pemimpinan dituntut untuk mengajarkan suatu kerangka baru dan teori baru dalam pemimpinan pekerjaan di organisasi. Selanjutnya yaitu upaya pengembangan sumber daya manusia yang diutarakan oleh Nadler dalam Nato Atmojo 1992 yang menggolongkan dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu pelatihan pegawai. Yang kedua yaitu pendidikan pegawai. Yang ketiga yaitu pengembangan pegawai. Yang keempat yaitu pengembangan non pegawai. Bentuk dari pengembangan pegawai itu diantaranya melalui 2 metode populer ya. Yang pertama yaitu pengembangan di dalam pekerjaan dikemas melalui rotasi pekerjaan, bimbingan dewan junior dan belajar praktek. Yang kedua yaitu pengembangan di luar pekerjaan dikemas dalam metode studi kasus, permainan manajemen, seminar, program-program universitas, permainan peran,
permodelan perilaku, dan pusat pengembangan dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu pelatihan dapat dilakukan yaitu dalam dua tempat. Yang pertama yaitu pelatihan di tempat kerja, on the job training, dan yang kedua di luar tempat kerja, off the job training. Teknik utama pelatihan di tempat kerja di antara lain yaitu demonstrasi, pelatihan terarah, melatih dengan mengerjakan sendiri, serta rotasi kerja. Sedangkan pelatihan di luar tempat kerja yaitu ceramah, studi kasus, permainan peran, grup, belajar melalui tindakan proyek, permainan bisnis, dan pelatihan di tempat terbuka. Jadi bahwa pada berbagai organisasi baik di sektor publik maupun privat membutuhkan perspektif alternatif selain otoritas mekanis yang lebih mengedepankan hubungan manusiawi yang autentik. Kebutuhan utamanya adalah untuk manusiawikan organisasi dengan mengacu pada pertumbuhan pribadi dan kesadaran diri. Untuk mencapai hal ini dibutuhkan revitalisasi organisasi dengan melakukan peralihan mendasar tentang pandangan terhadap karyawan. Pegawai yang tidak sekedar dianggap sebagai knowledge worker, apalagi alat produksi, tetap lebih sebagai investor. Karena mereka membawa gagasan yang mampu mengubah dunia, sehingga dari seluruh proses pengembangan manusia diletakkan sebagai dasar pengembangan bagi organisasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu bahwa pengembangan sumber daya manusia ini sebagai bentuk peningkatan kapasitas diri pegawai dengan menggunakan metode-metode tertentu. Perlu untuk lebih melihat para pegawai lebih wujud dari konstruk nilai dan motivasi, sehingga upaya pengembangan sumber daya manusia ini dalam organisasi perlu untuk didasarkan pada kekuatan manusia atau human power. Secara hakiki, upaya ini dapat dilaksanakan jika individu dalam organisasi mempunyai keinginan untuk terus belajar, memperbaiki diri. Upaya menciptakan nilai dalam diri pegawai tersebut diarahkan untuk menghasilkan kinerja terbaik dari pegawai secara sadar dan manusiawi. Adanya nilai yang berkembang dengan baik pada pegawai dapat menjadikan pemadu bagi organisasi dalam mempertahankan atau meningkatkan kinerja pelayanan publik. Terlebih lagi di saat terjadinya situasi organisasi yang tidak diduga sebelumnya, sehingga membutuhkan komitmen dan konsisten personal yang kuat. Selain itu, dengan mengembangkan serta mengelola nilai ini berarti menanamkan modal antisipasi yang bermanfaat pada saat organisasi membutuhkan daya untuk memperbaiki diri. Maka yang terjadi elemen penting yang mendorong terjadinya reformasi organisasi adalah para pegawai itu sendiri secara sadar. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.